Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di Cerita dan Kisah, tempat di mana cerita penuh makna, emosi, dan pelajaran hidup hadir untuk menemani waktu Anda. Hari ini, kita akan membahas salah satu tanda besar akhir zaman yang penuh misteri dan pelajaran, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj, wafatnya Nabi Isa alaihissalam, hingga peristiwa dahsyat yang membawa kita pada hari kiamat. Apa yang sebenarnya akan terjadi ketika tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj runtuh? Bagaimana kehidupan umat manusia di akhir zaman setelah Nabi Isa wafat? Dan bagaimana skenario mengerikan saat sangkakala ditiup? Mari kita pelajari bersama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Setelah Dajjal terbunuh dan para pengikutnya juga mati, Nabi Isa alaihissalam menyebarkan keadilan di muka bumi. Pada saat itu, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah berfirman kepada Isa, "Wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang engkau tidak akan mampu melawannya." Maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dari dua gunung yang dihimpit. Ada seorang peneliti dari Mesir yang dalam bukunya menyebutkan bahwa pernah ada seorang sahabat menemukan tembok Ya'juj dan Ma'juj, lalu melapor kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau membenarkannya. Hal ini menunjukkan bahwa tembok tersebut bukanlah sesuatu yang tersembunyi, melainkan terlihat. Peneliti Muslim dari Mesir tersebut mengatakan dalam bukunya yang berjudul Ya'juj Ma'juj, bahwa tembok ini sebenarnya adalah tembok besar Cina yang berada di Cina sekarang. Tembok ini memang menghubungkan dua gunung besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Celakalah bagi bangsa Arab karena telah terbuka lubang Ya'juj dan Ma'juj." Beliau menunjukkannya dengan mempertemukan jari tengah dan ibu jari, yang artinya mereka sudah mulai dapat keluar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali gunung tersebut untuk keluar. Namun, ketika malam tiba karena kelelahan mereka berhenti, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kembali gunung itu. Esok harinya, mereka memulai lagi dari awal hingga tiba saatnya Allah mengeluarkan mereka. Ketika waktunya tiba, mereka akan keluar sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tentang mereka ini disampaikan dalam banyak riwayat. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, Nabi Isa alaihissalam bersama orang-orang beriman akan menyelamatkan diri ke atas gunung. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa gunung tersebut adalah Gunung Tur di Palestina. Surah At-Tur juga menjelaskan tentang hal ini. Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya akan berlindung di atas gunung, sedangkan Ya'juj dan Ma'juj mulai membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mereka dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami dahulu dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami orang-orang yang zalim." Para ulama tafsir menjelaskan bahwa orang-orang kafir akan kebingungan menghadapi Ya'juj dan Ma'juj yang akan membunuh siapa saja yang ditemui. Bahkan, jika ada orang yang menyatakan ingin menjadi pengikut mereka, tetap saja akan dibunuh. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan ciri-ciri mereka. Rambut mereka keriting, kelopak mata besar, bola mata kecil, kulit mereka kekuningan, serta tubuh mereka tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Mereka sangat beringas. Ketika bertemu siapapun, mereka akan membunuhnya. Dalam riwayat disebutkan, mereka memakan ular, kalajengking, dan semua yang mereka temui. Setelah membunuh manusia dan hewan, mereka akan mengarahkan anak panah ke langit. Dengan fitnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak panah itu jatuh dengan berlumuran darah. Mereka pun berkata, "Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit." Ya'juj dan Ma'juj benar-benar membawa kerusakan besar di muka bumi. Ketika itu, Nabi Isa alaihissalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghukum dan memusnahkan mereka. Doa Nabi Isa alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah.
Namun tidak dijelaskan secara pasti berapa lama mereka menguasai dunia. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memenuhi seluruh muka bumi dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan mereka mungkin berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memusnahkan mereka sepenuhnya. Akhirnya Allah mengirimkan hama berupa serangga kecil yang keluar dari leher Ya'juj dan Ma'juj, menyebabkan mereka semua mati secara bersamaan. Jasad mereka kemudian memenuhi bumi. Nabi Isa alaihissalam mengutus 4 orang dari pasukan terbaiknya untuk turun dari gunung dan memeriksa keadaan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, 4 orang tersebut adalah penunggang kuda terbaik pada masa itu, dan Nabi menjelaskan pula warna kuda serta pakaian mereka. Ketika mereka turun, mereka mendapati Ya'juj dan Ma'juj telah mati. Mereka melaporkan kabar tersebut kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya Nabi Isa kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bumi dibersihkan dari jenazah Ya'juj dan Ma'juj. Allah pun mengirimkan burung-burung besar dari arah barat dengan leher panjang seperti unta untuk membawa jenazah-jenazah tersebut ke lautan. Setelah itu Allah menurunkan hujan deras yang membersihkan bumi sehingga kembali suci dan bersih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2940, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah umat dan tinggal selama 40 hari. Hari pertama terasa seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, dan sisa harinya seperti hari-hari biasa. Setelah itu Isa putra Maryam akan turun dan membunuh Dajjal. Setelah Dajjal dibunuh, manusia akan hidup dalam kedamaian selama 7 tahun tanpa permusuhan. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Angin tersebut mencabut nyawa seluruh orang beriman di muka bumi, sehingga tidak ada satupun yang tersisa kecuali orang-orang jahat. Bahkan angin ini akan masuk ke rongga gunung tempat seseorang bersembunyi sekalipun. Orang-orang yang tersisa adalah mereka yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Mereka hidup seperti binatang buas tanpa iman atau moralitas. Setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, setelah memimpin dalam keadilan selama 40 tahun, terjadilah berbagai tanda besar kiamat lainnya. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, dunia kembali damai selama 7 tahun, hingga keluarlah tanda-tanda besar seperti dabah, binatang melata, yang mengingatkan manusia, kabut tebal yang menyelimuti bumi, dan longsoran besar di berbagai tempat. Matahari pun akan terbit dari arah barat. Ketika peristiwa ini terjadi, pintu tobat akan tertutup, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setelah semua tanda besar kiamat selesai, Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam untuk mengakhiri hidup seluruh orang beriman. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia jahat yang hidup seperti binatang buas, hingga akhirnya hari kiamat terjadi dengan kehancuran total alam semesta. Setelah Nabi Isa wafat, ada sebagian manusia yang mulai membangkang dan menjadi kafir. Kemudian dabah hewan melata keluar membawa cap. Dalam hadis Bukhari disebutkan, dabah mencap orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Kemudian matilah semua orang-orang beriman, dan tertinggallah manusia-manusia kafir dan binatang-binatang. Setan lalu datang kepada mereka dalam bentuk manusia, seraya berkata, "Apakah kalian mau memenuhi ajaranku?" Mereka pun bertanya, "Apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Setan kemudian menyuruh mereka menyembah berhala. Sebagian ulama hadis mengatakan, setan memperindah hal itu dengan istilah seni, sehingga patung-patung berhala mulai menghiasi muka bumi ini, dan mereka pun menyembahnya. Padahal harta kekayaan mereka melimpah ruah dan kehidupan mereka sangat sejahtera. Kata ulama hadis, pada masa itu tidak ada lagi orang miskin. Kemudian beberapa kasus lainnya terkait tanda-tanda kiamat. Dari 11 tanda kiamat besar, semuanya telah dijelaskan secara global. Ada tambahan lagi, satu riwayat yang tidak disebutkan Syekh Abu Bakar, yaitu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang dari Ethiopia. Ulama hadis menyebut ini bukan tanda kiamat, tetapi rangkaian kejadian setelah orang-orang mulai menyembah berhala. Ketika itu, seorang dari Ethiopia datang ke Mekkah dan menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang seorang yang betisnya kecil, kurus.
Orang tersebut mencabut batu-batu Ka'bah dan meratakannya dengan tanah. Dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang jahat. Ayat-ayat yang berkaitan seperti surah An-Naml ayat 82, surah Al-Anbiya ayat 96-97, dan surah Az-Zukhruf ayat 57-61 menguatkan tanda-tanda tersebut. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa turunnya Nabi Isa adalah salah satu tanda datangnya kiamat. Dalam surah Az-Zumar ayat 68-70 disebutkan tiupan sangkakala pertama menyebabkan kematian seluruh makhluk, kecuali beberapa malaikat tertentu. Rasulullah bersabda, "Kemudian sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya, melainkan menolehkan lehernya sambil mendengarkan. Orang pertama yang mendengar adalah seorang laki-laki yang sedang membersihkan badan untanya. Lalu ia pun tersentak, mati. Begitu pula manusia lainnya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan seperti gerimis yang menumbuhkan jasad-jasad manusia kembali. Lalu sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta manusia bangkit dan menunggu keputusan. Lalu malaikat berkata, 'Hai manusia, marilah pergi menuju Tuhan kalian.' Kemudian Allah berfirman, 'Hentikanlah mereka, atur mereka di hadapan Tuhan karena mereka akan ditanya.' Setelah itu, Allah memerintahkan malaikat, 'Keluarkanlah bagian untuk neraka dari orang-orang ini dan masukkan ke dalam neraka.' Para malaikat bertanya, 'Dari berapa?' Allah menjawab, 'Dari setiap 1.999 orang masuk neraka.' Setelah itu, sangkakala ditiup kembali dan semua manusia dibangkitkan untuk menunggu keputusan di padang mahsyar. Di sana, semua amal manusia akan dihisap secara adil oleh Allah. Demikianlah kisah menakjubkan sekaligus menggetarkan tentang peristiwa hari kiamat, dari runtuhnya tembok Ya'juj dan Ma'juj hingga tiupan sangkakala terakhir. Semua ini adalah pengingat bagi kita akan dahsyatnya kekuasaan Allah dan pentingnya mempersiapkan diri dengan iman dan amal salih. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan menguatkan semangat untuk terus berada di jalannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.